Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha wa ba'du. Ikhwati, para jamaah sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia yang senantiasa Allah berikan, memilih kita untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melepaskan kita dari segala jerat-jerat kesenangan dunia untuk menuju ilmu yang telah diwariskan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tercurahkan kepada uswah tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-52. 52, 56, 57. Ayat 56, 57 surah Al-Ahzab, Allah Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ayat 56 ya, surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang telah beriman kepada Allah, yang telah berislam, maka sallu, bersalawatlah kalian. Perintah oleh Allah Subhanahu wa taala kita bersalawat. Sallu, ini fi'il amar. Bersalawatlah kalian alaihi, atas Nabi. Wasallimu, dan bersalamlah kalian, ai alaihi, atas beliau, tasliman, dengan sebenar-benarnya salawat. Maka ini ikhwati azzakumullah, dalil paling besar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah setinggi-tingginya maqam seorang hamba. Ya, di mana Allah dengan zatnya sendiri bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan para malaikatnya, ya, hamba-hamba Allah Ta'ala yang saleh, yang tidak pernah bermaksiat, disuruh juga oleh Allah Ta'ala bersalawat. Lalu kemudian Allah memerintahkan orang-orang yang beriman di muka bumi, dan ini adalah sebaik-baiknya makhluk di muka bumi ini adalah orang-orang beriman. Maka runtutan dari yang kamalul jamal, ya, sesempurna-purnanya keindahan, yaitu Allah tabaraka wa taala. Wa kamalut ta'ah, dan sesempurna-sempurnanya ketaatan, yaitu para malaikat. Dan kemudian juga orang-orang yang beriman yang memilih iman di antara syahwat duniawi. Ya, mereka memilih iman kepada Allah, ini adalah perkara sulit. Maka menunjukkan bahwa orang-orang beriman itu adalah orang-orang terbaik di muka bumi ini. Lalu apa tugas mereka, perbuatan mereka? Yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kalau kita ingin cari-cari dalil di Al-Quran bagaimana kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, indallah,
di sisi Allah cukup ayat ini. Yaitu surah Al-Ahzab ayat ke-56. Ya. Di mana di sini isbat ya, menetapkan bahwa Allah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apa makna Allah bersalawat kepada Rasulullah? Maknahu yaitu annallaha ta'ala wa malaikatahu yubariquna 'alan nabi. Yaitu Allah dan para malaikatnya memberkahi Nabi. Itu mengisbatkan barokah ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan al-barokah, ikhwati azzakumullah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, barokah itu diambil dari kata apa, Pak? Al-birkah. Ya, ada yang tahu artinya al-birkah? Kolam. Kok bisa barokah dengan kolam? Ya. Maka apa fungsi kolam? Kolam tempat menampung air, yaitu mengumpulkan air. Air itu kadang datang dari langit, ditampung. Kadang disedot dari bawah bumi. Kadang diambil dari laut, kadang diambil dari sungai. Dan perbuatan itu sulit. Sulit, ya. Apalagi kalau kita bayangkan di daerah-daerah yang kering, itu ngambil air itu bisa sampai 1 kilo, 2 kilo. Ya cuman bisa dibawa 1 ember, 2 ember. Tapi ketika air itu sudah ada di dalam bak, mudah tidak? Mudah. Terkumpul di situ. Tinggal ambil, perlu ambil, dipakai. Ya. Apa artinya barokah? Yaitu Allah Subhanahu wa taala menetapkan semua kebaikan. Semua kebaikan terkumpul pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana air yang dikumpulkan di dalam bak. Tinggal diambil saja keberkahan itu, kebaikan itu. Ya. Kita ingin mencontoh keberkahan dalam berkeluarga, ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin mencontoh tentang akhlak, adab, kesantunan, ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin mencontoh beliau sebagai panglima perang, ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada satupun manusia yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam model hidup. Di dalam model hidup. Sehingga ketika ada orang lain berpaling menjadi takjub, ya, menjadi idola selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan mendapatkan sebagaimana yang didapatkan pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu siapa yang mengatakan? Allah tabaraka wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ay yubarikuna. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abbas, memberkahi Rasulullah, meletakkan semua kebaikan yang berserak di berbagai tempat, lalu dikumpulkan di pribadi Rasulullah sebagaimana bak air mengumpulkan air-air yang terserah yang bisa digunakan kapan kita mau. Ya. Karena itu ikhwati azakumullah, ini dalil bagi syahadat kita. Ketika kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada yang saya ikuti, yang saya tauladani, yang saya cintai kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana engkau sampai berani berikrar seperti itu? Bersyahadat seperti itu. Ini tidak mudah, ikhwati azakumullah. Ya, tidak mungkin kita memilih satu di antara manusia kemudian kita bersyahadat seperti itu. Maka tidak ada syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali iqamatut tauhid, menegakkan ketauhidan atas Allah, yaitu kita melaksanakan perintah Allah dan membenarkan, beriktikad benarnya apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini besarnya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ikhwati azzakumullah,
setelah Allah isbatkan ketetapan Allah, ketinggian yang Allah berikan kepada Rasulullah, lalu Allah perintah manusia. Ya. Kalian harus bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar Al-Qushairi, ya, Imam Abu Bakar Bakrun Al-Qushairi, ya, dituturkan oleh Al-Qadi Iyad pernah berkata, "Wassalatu minallahi ta'ala liman dunan Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatan." Ya, salawat dari Allah kepada selain Nabi, ya, selain Nabi itu rahmatan. Allah menurunkan rahmat, menurunkan kasih sayangnya. Walin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salawat kepada Nabi itu posisinya apa? Posisinya tasyrifun wa ziyadatu takrimatin. Itu adalah kemuliaan dan tambahnya keagungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak ada kecuali hanya bagi pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebutnya. Sementara apa yang dimaksud dengan salawat para malaikat? Salawat para malaikat kepada Rasulullah SAW adalah doa permintaan malaikat kepada Allah supaya Allah merahmati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karenanya disebut oleh Al-Mubarrid, seorang ahli lughah, seorang ahli bahasa, beliau mengatakan wa aslus salati at-tarahhum. Asal dari makna salat itu artinya menyayangi, meminta untuk menyayangi seseorang. Tarahhum. Ya. Maka fahiya minallahi rahmah, maka salawat itu datang dari Allah adalah curahan rahmat. Wa minal malaikati, dan dari malaikat riqqatun, kelembutan para malaikat, penghormatan para malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal istida'u lirrahmatin minallah, dan permintaan doa kepada Allah untuk mencurahkan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah malaikat yang mendoakan, Pak, apa yang menyebabkan doa itu tidak kabul, tidak terjadi? Maka ini isbat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh berkah. Ya. Ya, karenanya kita biasanya kalau ada hajat-hajat yang urgen, kita pingin bisnis, ya, kita pingin safar, ingin melakukan perkara-perkara berat, ya, atau keinginan-keinginan yang kita inginkan, biasanya kita minta doa kepada orang yang kita anggap soleh, yang kita anggap baik. Ya, kita datangi kiai, kita datangi ustadz. Padahal itu apa? Baru pandangan kita. Ya, kita melihat dengan mata kepala kita yang terbatas. Oh, si fulan ini soleh. Apa tandanya? Selalu pakai koko, selalu pakai jubah. Nah, itu mungkin yang kita pandang. Ya. Belakangnya kita tidak tahu. Dan tidak ada ismah, tidak ada ketetapan dari Allah bahwa si fulan itu benar-benar apa? Benar-benar soleh. Ya, karenanya Imam At-Tabari ketika beliau menafsirkan firman Allah Ta'ala, Maliki yaumiddin, atau Maliki yaumiddin, kata beliau, ay yaumul hisab, yang memiliki agama, yang berhak untuk menentukan agama dari hambanya itu siapa? Allah. Kapan itu? Ketika dihisab. Nah, kalau sekarang nampak seperti orang soleh, ya, seperti orang takwa, jubah panjang, surban panjang. Ya, tapi ketika datang dihisab oleh Allah, barulah ketahuan. Oh, ya. Bahkan ternyata ada orang yang kelihatan biasa-biasa saja, sekali dia angkat tangannya kepada Allah, mustajab. Tapi apa? Tetap kita semangat. Kita minta doa, tolong doakan kiai, tolong doakan ustadz. Itu prasangkaan baik kita. Tapi kalau malaikat, Pak, apakah prasangkaan kita bahwa dia soleh? Lah, isbat dari Allah, malaikat nggak pernah maksiat.
taat, makhluk yang diciptakan dalam keadaan taat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sebutkan dalam surat Tahrim tentang sifat malaikat. Mereka selalu taat kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Soleh. Ya, sehingga doa-doa para malaikat itu apa? Mesti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika para malaikat ini bersalawat kepada Rasulullah, berarti apa? Isbat minallah annas salah, yaitu al-barakah wa tashrib hakun li Rasulillah. Jadi keberkahan, kemuliaan itu khusus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah wajib bagi setiap kaum muslimin beriktikad, beriman dengan akidah yang jazim, yang kuat, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang saya ikuti, yang saya ambil agama ini dari beliau. Karena itu ikhwati azakumullah, sallu, bersalawatlah kalian. Ya, bersalawat itu artinya apa? Kita sebut nama Rasulullah, kita doakan. Supaya apa? Supaya nama beliau itu ada terus di dalam hati. Disebut. Ya. Karenanya para ulama mengatakan bersalawat kepada Rasulullah itu fardun, kefarduan. Ya, kefarduan. Kalau ada orang selama hidup nggak pernah bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka dia tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Ya, karenanya disebutkan bahwa di dalam mazhab para ulama, ya, yaitu dari Qadi Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id, dia berkata, zahaba Malikun, berpendapat Imam Malik, wa ashabuhu, dan para murid-muridnya Imam Malik, wa ghairuhum, dan selain mereka, ya, karena Qadiyat ini mazhab beliau mazhab Maliki. Ya. Qadiyat pengarang kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, ini adalah seorang ulama dalam mazhab Maliki, Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Ya. Maka banyak di antara tulisan beliau mengedepankan pendapat Al-Imam Malik. Walaupun beliau menyebut juga dalam mazhab-mazhab yang lainnya. Dalam mazhab Al-Imam Malik dikatakan, ya, anna salata ala nabi fardun bil jumlah. Ya. Yaqidul iman. Jadi salawat kepada Nabi itu adalah fardu. Ya. Sebagaimana fardunya salat. Bersalawat kepada Nabi itu adalah kefarduan yang menetapkan iman. Ya. Sehingga apa? La tata'ayyanu fihi shalah. Sehingga secara umum wajib. Ya, maka tidak ditentukan kapan dia harus bersalawat. Ya. Waktunya kapan? Tidak ditentukan. Kapan saja dia pernah bersalawat, berarti apa? Dia telah menunaikan kewajiban. Sehingga kata beliau, anna man shalla alaihi marratan wahidatan fi umrihi saqatal fardu anhu. Kalau sekiranya ada orang pernah bersalawat kepada Rasulullah satu kali saja seumur hidupnya, maka kewajiban dia sudah tertunaikan. Ya. Tertunaikan. Jadi kalau sering berarti apa? Bertambah. Ya, kalau dengan satu salawat saja Allah menjaminkan keimanan seorang hamba itu, bagaimana dengan orang yang terus-menerus bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka terus bertambah di dalam hati dia kecintaan. Dan ikhwati azzakumullah, kita disuruh terus bersalawat, ya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bakhilun man yudhkaru ismi indahu walam yusalli alaihi. Bakhil, orang yang kikir, yang pelit apabila disebut namaku lalu dia tidak bersalawat atas namaku. Ini Rasulullah SAW dalam hadis sahih menyebutkan. Maka ikhwati azakumullah, kenapa Allah perintah dan kemudian Rasulullah anjurkan
Ya, karena memang beliau sudah dipilih oleh Allah sebagai utusan Allah yang menyampaikan kehendak Allah. Apabila nama Rasulullah SAW ini jarang kita sebut, maka kita tidak kenal siapa yang mau menjadi kudwah kita, tauladan kita, ya, di dalam kehidupan kita ini. Dan ketika kita mengikuti Rasulullah SAW, maka Allah sudah mengisbat bahwa Rasulullah SAW berada di jalan yang lurus. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Kata Allah Yasin, ya insanu. Dalam beberapa tafsir Yasin maknanya sebagian menafsirkannya ya insanu, wahai seorang manusia. Maksudnya Muhammad, wahai Muhammad. Ya. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh dengan kebijaksanaan. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, ala siratim mustaqim, benar-benar berada di jalan yang lurus. Itu sumpahnya Allah menetapkan bahwa Rasulullah berada di jalan yang lurus. Ya. Sehingga kalau kita ingin mencari jalan yang lurus, siapa yang kita cari? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya kita sudah sebut pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Ketika orang bingung di dalam beragama, banyak orang mengklaim begini begitu. Siapa yang kami harus ikuti wahai Imam Ahmad? Kata beliau, in lam yakun bihim ahlul athar, ahlul hadis, pama, ya. Kalau orang itu atau kelompok itu yang kalian ikuti adalah ahlul hadis, ahlul riwayat, maka siapa lagi? Ya, siapa lagi? Kenapa kita mengikuti ahlul riwayat, ahlul hadis? Ya karena yang kita ikuti Rasulullah. Dan Rasulullah lah yang berada di jalan yang lurus itu. Ya. Maka tidak akan kita ketahui tentang Rasulullah kecuali melalui riwayat. Karena beliau sudah wafat. Beliau sudah wafat, kembali kepada Rafiqul A'la. Maka para sahabat ini telah disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk mendamping Rasulullah. Sehingga mereka mencatat, menghafal, mengingat semua peristiwa Rasulullah diceritakan kepada generasi berikutnya. Bagaimana beliau berakhlak, bagaimana beliau sholat, bagaimana beliau berzakat, bagaimana beliau haji, dan seterusnya. Ya. Tidak boleh kita bergeser dari riwayat-riwayat itu. Dan kita mudah, ikhwati azakumullah, untuk mengetahui orang ini benar atau tidak. Tinggal lihat riwayat yang dia lakukan. Ada enggak hubungannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka orang-orang yang mengerti tentang riwayat, meneliti mana yang sahih, mana yang dhaif. Nah, ini orang-orang yang berkomitmen bahwa Rasulullah yang dijadikan sebagai apa? Tauladan, yang sebagai contoh. Sehingga kalau cerita-cerita itu tidak sampai kepada Rasulullah, berarti lepas. Oh, bukan Rasulullah yang ditiru, berarti orang lain. Ya. Maka di situ ikhwati azakumullah, para ulama itu gigih, benar-benar detil di dalam meneliti riwayat-riwayat itu sehingga dipastikan benar bahwa ini adalah perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti tentang berita-berita, cerita-cerita tentang beliau yang diada-adakan atau yang didustakan. Ya, karenanya beliau mengancam dengan ancaman Allah Ta'ala, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka dia bersiap-siap menempati tempat duduk dari api neraka. Ya, karena apa? Kalau dia berdusta atas nama Nabi, maka lepaslah orang dari Nabi. Ya. Lepaslah orang dari Nabi. Ketika lepas dari Nabi, dia lepas dari utusan Allah. Ketika dia lepas dari utusan Allah, maka dia lepas dari Allah. Dia tidak tahu maksud Allah apa. Apa yang Allah syariatkan. Ya. Maka kita disuruh menyebut nama Rasulullah supaya terus ada di dalam hati kita. Ya. Beliau yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Maka benar para ulama ketika mengatakan itu adalah wajib. Wajib untuk membaca salawat. Ya. Di sebahagian lagi mengatakan
yaitu kewajiban salat. Ya, kalau kita salat, pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, man lam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam min ba'di tasyahhudil akhir wa qabla salam fa salatuhu batilatun. Kata beliau, ya. Siapa yang tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud akhir. Setelah tasyahud akhir, ya salat, kemudian tasyahud, dia baca tasyahud, lalu langsung salam, ya. Qabla salam, sebelum salam, ya, dia baca tasyahud tapi tidak baca salawat, maka apa? Salatuhu batilatun. Maka salatnya batal, fasidatun, rusak. Ya. Wa in shalla alaihi qabla dzalika, walaupun sebelum itu dia sudah bersalawat. Ya. Misalnya di awal salat dia bersalawat, sebelum masuk salat sudah bersalawat, ya. Tapi ketika setelah tasyahud akhir dia tidak bersalawat, maka lam tujzi'hu. Maka bacaan salawat sebelum salam tadi tidak akan mencukupkan dia. Ya. Walaupun di sini Qadhi Iyad rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab beliau ini, la'allahu bisa jadi beliau tidak mendapatkan referensi dari Imam Syafi'i, maka Qadhi Iyad mengatakan wala salafa lahu fi hadzal qaul. Tidak ada pendahulu bagi Imam Syafi'i di ucapan ini, mengatakan bacaan salawat itu apa? Bacaan salawat itu kalau tidak dibaca setelah salam maka salatnya batal. Maka ini dijelaskan oleh para ulama, ya. Para ulama mengatakan bahwa pendapat ini bukan murni pendapat Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i menukil, ya, tentang kewajiban membaca salawat setelah salam, setelah tahiyat akhir itu adalah pendapat Umar bin Khattab, ya, dan juga anak beliau Abdullah bin Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud Al-Badari, Abu Mas'ud Al-Badari, wa Jabir bin Zaid, wa Sya'bi, wa Muhammad bin Al-Ka'ab Al-Qurdi, wa Ahmad bin Hanbal juga dalam riwayat beliau, wa Ishaq bin Ruwaih, dan para ulama-ulama faqih lainnya mengatakan demikian. Dan ikhwati azakumullah, di sebagian pendapat para ulama mengatakan bahwa salawat yang dibaca di dalam salat itu adalah salawat Ibrahimiyah dan tertentu dengan itu. Ya, sebagian pendapat para ulama, sehingga ketika ada orang membaca salawat kepada Nabi di dalam salat, dia membaca Allahumma salli ala Muhammad, kemudian dia salam, maka ini dianggap naqis, kurang. Ya. Karena Rasulullah SAW mengajarkan salawat di dalam salat itu salawat Ibrahimiyah. Ya. Salawat Ibrahimiyah. Dan Rasulullah SAW mengajarkan salawat itu ka'annahu yulaqqinu suratan minal Qur'an. Seakan-akan Rasulullah itu mengajarkan surat di Al-Quran. Maksudnya apa, Pak? Jangan sampai salah lafalnya. Kalau kita ngajarin misalnya surah An-Naba kepada murid-murid kita, maka kita talqin lafal per lafal supaya nggak salah. Berarti ini apa? Lafalnya itu benar-benar harus dijaga. Dan tidak ada yang diajarkan Rasulullah SAW di dalam salat kecuali salawat Ibrahimiyah. Karena jangan buru-buru, ya. Terutama sering kita dapatkan orang di dalam salat tarawih. Salat tarawih baca tahiyat akhir, lalu apa? Allahumma shalli ala Muhammad, salam. Nah, ini apa? Naqis, kurang. Ya, walaupun ini salat sunnah, ya, tapi tetap kita menginginkan semua salat kita diterima oleh Allah. Dan salah satunya adalah dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah mengajarkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baca lengkap, ya. Bahkan juga di sebagian para ulama mengatakan tahiyat awal itu tidak ada kewajiban membaca salawat. Ya, tidak ada kewajiban baca salawat. Dan dia berakhir di bacaan syahadat saja. Jadi
Ketika kita baca tahiyat, lalu kita membaca syahadat, kalaupun kita berdiri langsung boleh. Tapi kalau dia sudah memulai membaca salawat, kata para ulama, hendaklah dia menyempurnakannya dengan salawat Ibrahimiyah. Ya. Karena salawat Ibrahimiyah itu khususan lis-sholah, khusus bacaan di dalam sholat. Ya, ini sebahagian pendapat para ulama. Ya, saking pentingnya membaca salawat tersebut. Sehingga di dalam hati seorang muslim itu terus ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwati azzakumullah, salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulnya. Perintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulnya. Dan kita tidak tahu ibadah itu ikhwati azzakumullah kecuali atas pengajaran dari utusannya Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat itu ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawatlah kalian kepada Nabi dengan sebenar-benarnya salawat. Dengan sebenar-benarnya salawat. Maka mereka tidak berani ngarang-ngarang. Ya. Tidak berani mengarang-ngarang salawat tersebut karena harus sebenar-benarnya salawat. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kami sudah tahu tentang sholat, tahu tentang zikir ini, zikir itu, tapi kami belum tahu bagaimana caranya bersalawat kepada Engkau. Ya, karena mereka tahu ini adalah bagian dari ibadah dan tidak ada ibadah kepada Allah itu kecuali melalui contoh yang ditunjukkan oleh utusan Allah, yang diperintah oleh Allah menyampaikan syariat ini. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat itu tentang salawat-salawat yang diperintahkan oleh Allah. Kul, katakan oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, beliau diajarkan Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa dzurriyyatahu wa azwajahu. Ya. Ya Allah, salawat kepada Rasulullah, kepada keluarga beliau. Siapa keluarga beliau? Yaitu dzurriyyatahu, anak-anak keturunan beliau, wa azwajahu, dan istri-istri beliau. Jadi istri Rasulullah SAW termasuk ahlul bait berdasarkan salawat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Ini berbeda di sebahagian kelompok, tidak memasukkan istri Nabi kepada keluarga Nabi. Bahkan Khadijah pun tidak masuk keluarga Nabi. Ya, karena mereka katakan Khadijah meninggal sebelum Rasulullah. Yang disebut ahlul bait adalah yang hidup setelah Rasulullah. Maka ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah mengajarkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dzurriyyatihi wa azwajihi. Ya, salawat kepada Rasulullah, kepada keluarga Rasulullah, yaitu keturunan-keturunan beliau dan istri-istri beliau. Termasuk diantaranya istri-istri Rasulullah SAW yang 11 orang tersebut. Ya. Nah, ini lafal salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu sebahagian manusia menambahkan pujian. Menambahkan pujian di dalam salawat tersebut. Maka ikhwati azzakumullah, pujian kepada Rasulullah adalah kemuliaan. Ya, dari itu bentuk rasa cinta. Maka seseorang memuji kekasihnya ya dengan pujian-pujian itu adalah sebuah apa? Sebuah kemuliaan dan sebuah adab kepada yang dicintai. Dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi seorang mukmin wajib, bukan pilihan. Ya. Cinta kepada Rasulullah itu harus ditimbulkan dan harus diwujudkan, bukan kita milih-milih, tapi wajib. Ya. Sehingga Umar bin Khattab pernah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ana uhibbuka illa min nafsi. Ya Rasulullah, saya cinta kepada engkau, tapi kalau dibanding-banding, saya lebih cinta kepada diriku. Jujur nih Umar. Apa kata Rasulullah? La ya Umar. Tidak demikian ya Umar. Hatta min nafsika. Sampai kecintaan engkau kepadaku itu mengalahkan cintamu bagi dirimu. Lalu kemudian Umar memperbaiki sikap dia, ana uhibbuka hatta min nafsi.
aku cinta kepada engkau bahkan lebih dari diriku. Ya, di antara alamatul mahabbah, tanda kecintaan itu adalah memuji. Ya, memuji. Kita disuruh memuji orang-orang yang kita cintai, menyanjung mereka. Maka orang-orang yang memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. La syakka, tidak ada keraguan di situ. Karena para penyair di masa Rasulullah, mereka membawakan syair-syair mereka, tapi mereka tidak mengatakan itu salawat, tapi itu pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasan bin Sabit memandangkan syair memuji Rasulullah. Ketika orang-orang kafir mencela Rasulullah, beliau menyenandungkan syair untuk memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu biasa di kalangan para sahabat. Ya. Tetapi ikhwati azzakumullah, pahala pujian dengan pahala salawat tidaklah sama. Tetap pahala salawat itu melebihi yang lain. Dengan lafal salawat yang di situ diajarkan oleh Rasulullah, ada as-salah, ada as-salam kepada Nabi. Rasulullah SAW mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asara salawatin. Barang siapa yang salat kepadaku 1 kali, maka Allah bersalawat kepada dia 10 kali. Dia baca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia baca itu, maka Allah pun bersalawat kepada dia 10 kali. Allah bersalawat kepada Rasulullah. Lalu Allah bersalawat kepada kita karena kita bersalawat kepada Nabi. Mana yang lebih hebat daripada salawatnya Allah? Ya, berarti apa? Allah meridhai, mencintai orang yang bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dan ini setinggi-tingginya, Pak. Setinggi-tingginya pengharapan kepada Allah. Apa yang kita harap dari Allah, Pak? Yang kita harap dari Allah adalah rahmat Allah. Kalau sekedar pahala kita, berapa pahala kita? Sholat kita sehari semalam yang wajib berapa? 5 menit. 25 menit. 1 kali sholat 5 menit. Kali 5, 25 menit. Kita dikasih 24 jam. Nah, itu dengan mentang-mentang sholat kita bilang, kasihkan aku surga ya Allah. Ya. Gak sebanding. Ya. Sedekah kita berapa dari harta kita? Paling banter 10% saja sudah pusing kita. Yang wajib 2,5% saja. Apakah dengan pahala, dengan amal begitu kita ingin masuk surga? Ya, bahkan orang yang seumur hidupnya saja sujud, ketika ditimbang dengan satu nikmat Allah, yaitu diambil sebiji matanya. Engkau bisa sholat karena sebiji mata ini. Ya. Orang sholat, Pak, diambil nikmat giginya sakit, hilang itu sholat. Ya. Baca Al-Quran jadi kaca balau. Ya. Sambil sujud, sambil meringis. Hilang kesempurnaan sholat. Karenanya yang kita minta kepada Allah apa? Rahmat. Kasih sayang Allah. Allah melepaskan kesalahan-kesalahan kita dan menerima kita. Itu namanya rahmat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhul ahadukum bi amalihi. Tidaklah masuk surga kalian itu dengan amal kalian. Kalau sekedar ngandalin amal, gak cukup untuk masuk surga. Walakin birahmatillah, kalian itu masuk surga karena rahmat Allah. Ya. Artinya bukan berarti kita tidak beramal. Amal itu diantara cara untuk mengetuk rahmat Allah. Tapi jangan andalin amal itu. Jangan pede dengan amal. Ya. Kalau sudah sholat berjamaah, sudah ta'lim, sudah tahajud, lalu merasa masuk surga. Tidak. Ya. Tetapi kita dengan sholat itu mengetuk rahmat Allah supaya Allah kasih kepada kita. Dan salah satu yang Allah tunjukkan cara mengetuk rahmat Allah adalah bersalawat kepada Rasulullah. Kita membaca salawat kepada Rasulullah 1 kali, Allah membaca salawat kepada kita 10 kali. Dan tadi salawat itu apa? Tarahum. Kasih sayang. Kalau Allah bersalawat kepada hambanya berarti apa? Allah menurunkan rahmat. Ya, karena ini sebagian para ulama mengatakan orang kalau sedang emosi baca salawat. Ya, karena salawat itu rahmah, kasih sayang. Ya, dia sedang emosi berat, maka dia baca Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Maka cepat reda dia.
di dalam emosi tersebut ya. Ini tidak akan bisa ditandingi dengan segala macam pujian-pujian kepada Rasulullah SAW. Ya. Maka ikhwati azakumullah, pujian-pujian itu sekedar ungkapan kasih, ungkapan cinta kita. Ya. Tetapi salawat lebih tinggi dari itu. Ya. Ya, karenanya yang terjadi sekarang ikhwati azakumullah, pujian-pujian itu dianggap salawat. Ya, di mana orang bernyanyi memuji Rasulullah dianggap salawat. Padahal tidak ada bunyi salawat di situ. Ya, bahkan mohon maaf, kadang-kadang ada lagu Arab bercerita tentang percintaan, ya, karena nggak ngerti bahasa Arab dilagukan. Padahal itu cerita apa? Cerita lagu popnya cinta pemuda-pemudi. Ya, dibawakan, dinyanyikan, ya, dan dinyanyikan lagi di mana? Kadang-kadang di masjid. Ya. Ya, ini kita harus mengerti tentang apa pujian, apa salawat. Ya. Nah, di sebagian orang menggabungkan pujian dengan salawat. Ya. Tidak masalah. Ya. Dia gabungkan pujian tersebut dan salawat tersebut. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala di perkara tersebut. Tetapi yang hakul yakin, yang mendapatkan pahala yang ditetapkan berdasarkan Al-Quran, hadis Rasulullah SAW adalah bersalawat kepada Rasulullah, yaitu kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammad wa barik ala Muhammad. Kita membaca demikian. Ini yang diperintahkan oleh Nabi dan diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita azan terlebih dahulu. Baik, ikhwati azakumullah, sedikit kita tambahkan tentang tempat bersalawat. Tempat yang terbaik kita menempatkan salawat tersebut. Tentunya waktunya bebas, tetapi ada tempat-tempat yang lebih baik apabila kita bersalawat. Di antaranya adalah ketika kita berdoa kepada Allah. Ya, ketika kita mengundangkan hajat-hajat kita kepada Allah, maka kita bersalawat di awal dan di akhir. Awal berdoa dan di akhir berdoa. Ya, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Athir di dalam Jami'ul Usul yang sanadnya sampai kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, dikatakan kullu du'ain mahjubun. Setiap doa itu terhalang. Dunas samai, di bawah langit. Tidak naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ja'atus salatu alayya, apabila datang salawat kepadaku, artinya ditempatkan salawat Nabi di dalam doa tersebut, sa'idat du'a'u, maka doa itu naik. Ya. Doa itu naik. Di sini disebutkan oleh para ulama, ada yang mengatakan ini adalah mauquf ucapan Umar Ibn Khattab. Ya, kalaupun hadis ini mauquf ucapan Umar Ibn Khattab, maka hadis mauquf itu kalau berbicara tentang akidah makbul, diterima. Ya. Dan masalah naiknya doa itu tidak bisa kita buktikan. Itu berarti apa? Akidah. Ketika seorang sahabat bercerita tentang akidah, apakah mereka ngarang? Tidak, mesti itu dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mereka berbincang tentang fikih, tentang pemahaman mereka, maka kita lihat mana yang lebih cocok dengan sunnah Rasulullah, kita terima. Tapi kalau dia berbicara tentang akidah, tentang keyakinan, ya seperti hadis ini, walaupun ini mauquf ucapan Umar Ibn Khattab, maka ini adalah ucapan yang benar. Ya. Juga di dalam hadis-hadis yang lain disebut ad-du'a'u bainas salataini alayya la yuraddu. Doa yang di situ ada salawat, ya, ada salawat, dua salawat yang mengafitnya, di awal bersalawat, di akhir bersalawat, la yuraddu, maka doa itu tidak akan tertolak. Nah, ini ikhwati jazakumullah, apa yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan, falyatafaddal Mas Kurang, silakan. Ya. Nah. Di hari Jumat kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat. Ya. Makna dari hadis tersebut itu apa? Nah, barakallahu fiik. Juga eh,
Di antara tempat yang dianjurkan ikhwati azakumullah untuk bersalawat adalah yaumal Jumat, di hari Jumat, ya. Karenanya kalau kita disuruh memilih seumpama kita masuk masjid di hari Jumat, ya. Masuk masjid di hari Jumat antara membaca Al-Quran dengan membaca salawat sambil menunggu khatib, maka yang terbaik adalah membaca salawat. Walaupun Al-Quran itu kalamullah, tapi makomnya, posisinya adalah posisi terbaik dalam membaca salawat. Maka kita perbanyak salawat di situ. Kita perbanyak salawat sampai menunggu imam naik ke atas mimbar. Ya sebagaimana ketika kita selesai sholat tahajud menjelang waktu sahur, apa yang terbaik yang kita baca? Banyak doa-doa, banyak zikir-zikir. Tapi yang diperintahkan oleh Allah apa? Istighfar. Wahum bil asharihum yastaghfirun. Ya, di antara faidah yang disebut oleh para ulama, kenapa di hari Jumat itu diperintahkan atau diperbanyak membaca salawat? Ya, karena al-qiyamah, hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Ya, al-qiyamah terjadi pada hari Jumat. Ya. Pada hari Jumat itu keutamaan diantaranya adalah akan tegak yaumul qiyamah pada hari Jumat. Dan keselamatan kita di akhirat ikhwati jazakumullah atas pengikutan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ya. Maka ketika hari-hari yang bisa jadi Allah tegakkan yaumul qiyamah, kemudian kita mengingat Rasulullah, lalu kemudian memperbaiki sholat kita dengan petunjuk Rasulullah, memperbaiki muamalah kita dengan petunjuk Rasulullah, karena nama Rasulullah ini kita sebut, ya, kita ingat, kita berikan, ya, sekaligus juga tadi adalah rahmat Allah kepada kita. Ya, Allah merahmati kita, maka seandainya hari tersebut terjadi kiamat, maka kita berada di atas curahan rahmat dari Allah karena kita membaca salawat. Ini disebutkan oleh sebahagian para ulama, ya, tentang permasalahan ini. Ya. Karenanya yaumul Jum'ah itu dianjurkan untuk membaca salawat, ya, karena rahmat Allah turun bagi orang yang membaca salawat. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara salawatin. Ya, wallahu a'lam. Nah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangin Pak, kurang dengar saya. Nah, barakallahu fiik. Ya, salat Ibrahimiyah sebagaimana kita sebut terkhusus di salat, ya. Artinya bacaan itu diajarkan Rasulullah di dalam salat. Walaupun kalau kita baca di luar salat pun tidak mengapa, tetapi kekhususan itu ada di dalam salat. Adapun di tempat-tempat lainnya itu sebagaimana riwayat, ya, terkadang Rasulullah SAW mengajarkannya dengan ringkas, terkadang Rasulullah SAW mengajarkannya dengan panjang, ya. Di dalam kitab As-Sifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa itu dikeluarkan oleh beliau riwayat-riwayat tentang lafal-lafal yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang tadi kita sudah sebut, Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa durriyatihi. Ada juga tambahan, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa durriyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa durriyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, maka di semua itu telah masuk makna salawat, ya, telah masuk makna salawat. Maka kembali kepada kaidah ziyadatul alfad ziyadatus sawab, ya. Tambahnya lafal itu akan menambahkan pahala. Ya, apabila lafal itu diriwayatkan,
bukan kita sendiri yang mengarangnya. Ya, ada selawat yang pendek yang diajarkan, ada selawat yang panjang. Maka tentunya selawat yang panjang itu lebih afdal. Ya, ketika kita berselawat kepada Rasulullah lalu berselawat kepada Nabi Ibrahim, ya tentunya itu lebih afdal. Ya. Karena ada tambahan lafal. Maka tambahan lafal itu tidaklah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalaupun kita mencukupkan dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, telah sampai kepada kita apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, yaitu Allah bersalawat kepada kita. Demikian ya Allah. Baik, naktafi bi hadzal qadar. Kita cukupkan dengan apa yang kita bisa bincangkan di kesempatan kali ini. Al-afwu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La ilaha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, ikhwati jazakumullah, sedikit kita tambahkan tentang tempat bersalawat. Tempat yang terbaik kita menempatkan salawat tersebut. Tentunya waktunya bebas, tetapi ada tempat-tempat yang lebih baik apabila kita bersalawat. Di antaranya adalah ketika kita berdoa kepada Allah. Ya, ketika kita mengundangkan hajat-hajat kita kepada Allah, maka kita bersalawat di awal dan di akhir. Awal berdoa dan di akhir berdoa. Ya, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Athir di dalam Jami'ul Usul yang sanadnya sampai kepada Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an, dikatakan kullu du'ain mahjubun. Setiap doa itu terhalang. Dunas samai, di bawah langit. Tidak naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ja'atus salatu alayya, apabila datang salawat kepadaku, artinya ditempatkan salawat Nabi di dalam doa tersebut, sa'idat du'a'u, maka doa itu naik. Ya. Doa itu naik. Di sini disebutkan oleh para ulama, ada yang mengatakan ini adalah mauquf ucapan Umar Ibn Al-Khattab. Ya, kalaupun hadis ini mauquf ucapan Umar Ibn Al-Khattab, maka hadis mauquf itu kalau berbicara tentang akidah makbul, diterima. Ya. Dan masalah naiknya doa itu tidak bisa kita buktikan. Itu berarti apa? Akidah. Ketika seorang sahabat bercerita tentang akidah, apakah mereka ngarang? Tidak, mesti itu dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mereka berbincang tentang fikih, tentang pemahaman mereka, maka kita lihat mana yang lebih cocok dengan sunnah Rasulullah, kita terima. Tapi kalau dia berbicara tentang akidah, tentang keyakinan, ya seperti hadis ini, walaupun ini mauquf ucapan Umar Ibn Khattab, maka ini adalah ucapan yang benar. Ya. Juga di dalam hadis-hadis yang lain disebut ad-du'a'u bainas salataini alayya la yuraddu. Doa yang di situ ada salawat, ya, ada salawat, dua salawat yang mengafitnya, di awal bersalawat, di akhir bersalawat, la yuraddu, maka doa itu tidak akan tertolak. Nah, ini ikhwat jazakumullah apa yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan, falyatafaddal Mas, silakan. Nah. Di hari Jumat kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat. Ya. Makna dari hadis tersebut itu apa? Nah, barakallahu fiik. Juga di antara tempat yang dianjurkan ikhwati jazakumullah untuk bersalawat adalah yaumal Jumat, di hari Jumat. Ya. Karenanya kalau kita disuruh memilih seumpama kita masuk masjid di hari Jumat, ya,
masuk masjid di hari Jumat antara membaca Al-Quran dengan membaca salawat sambil menunggu khatib, maka yang terbaik adalah membaca salawat. Walaupun Al-Quran itu kalamullah, tapi makomnya, posisinya adalah posisi terbaik dalam membaca salawat. Maka kita perbanyak salawat di situ. Kita perbanyak salawat sampai menunggu imam naik ke atas mimbar. Ya sebagaimana ketika kita selesai sholat tahajud menjelang waktu sahur, apa yang terbaik yang kita baca? Banyak doa-doa, banyak zikir-zikir. Tapi yang diperintahkan oleh Allah apa? Istighfar. Wahum bil asharihum yastaghfirun. Ya, di antara faidah yang disebut oleh para ulama, kenapa di hari Jumat itu diperintahkan atau diperbanyak membaca salawat? Ya, karena al-qiyamah, hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Ya, al-qiyamah terjadi pada hari Jumat. Ya. Pada hari Jumat itu keutamaan diantaranya adalah akan tegak yaumul qiyamah pada hari Jumat. Dan keselamatan kita di akhirat, ikhwati azakumullah, atas pengikutan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ya. Maka ketika hari-hari yang bisa jadi Allah tegakkan yaumul qiyamah, kemudian kita mengingat Rasulullah, lalu kemudian memperbaiki sholat kita dengan petunjuk Rasulullah, memperbaiki muamalah kita dengan petunjuk Rasulullah. Karena nama Rasulullah ini kita sebut, ya, kita ingat, kita berikan. Ya, sekaligus juga tadi adalah rahmat Allah kepada kita. Ya, Allah merahmati kita. Maka seandainya hari tersebut terjadi kiamat, maka kita berada di atas curahan rahmat dari Allah karena kita membaca salawat. Ini disebutkan oleh sebahagian para ulama, ya, tentang permasalahan ini. Ya. Karenanya Yaumul Jum'ah itu dianjurkan untuk membaca salawat, ya, karena rahmat Allah turun bagi orang yang membaca salawat. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara salawatin. Ya, wallahu a'lam. Nah. Right. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangin Pak, kurang dengar saya. Nah, barakallahu fiik. Ya, salat Ibrahimiyah sebagaimana kita sebut terkhusus di salat, ya. Artinya bacaan itu diajarkan Rasulullah di dalam salat. Walaupun kalau kita baca di luar salat pun tidak mengapa, tetapi kekhususan itu ada di dalam salat. Adapun di tempat-tempat lainnya itu sebagaimana riwayat, ya, terkadang Rasulullah SAW mengajarkannya dengan ringkas, terkadang Rasulullah SAW mengajarkannya dengan panjang, ya. Di dalam kitab As-Sifa bi Ta'rifi Hukubil Mustafa itu dikeluarkan oleh beliau riwayat-riwayat tentang lafal-lafal yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang tadi kita sudah sebut, Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa durriyatihi. Ada juga tambahan, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa durriyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa durriyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, maka di semua itu telah masuk makna salawat, ya, telah masuk makna salawat. Maka kembali kepada kaidah ziyadatul alfad ziyadatus sawab, ya. Tambahnya lafal itu akan menambahkan pahala. Ya, apabila lafal itu diriwayatkan, bukan kita sendiri yang mengarangnya. Ya, ada selawat yang pendek yang diajarkan, ada selawat yang panjang. Maka tentunya selawat yang panjang itu lebih afdal. Ya, ketika kita berselawat kepada Rasulullah lalu berselawat kepada Nabi Ibrahim,
ya tentunya itu lebih afdal ya. Ya. Karena ada tambahan lafal, maka tambahan lafal itu tidaklah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalaupun kita mencukupkan dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, telah sampai kepada kita apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, yaitu Allah bersalawat kepada kita. Demikian ya, wallahu a'lam. Baik, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan dengan apa yang kita bisa bincangkan di kesempatan kali ini. Al-afwu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.